sama-sama, ayo dipersiapkan. Biasanya imma kita di pelataran sebelum masuk masjid, di saat kita baris saya sudah arahkan, ayo buka bahunya supaya tidak susah. Karena kalau nanti sudah masuk ke dalam, apalagi padat, nanti ada yang sibuk memperbaiki bahunya, takutnya ketinggalan dengan rombongan. Jadi biasanya di pelataran, kita akan arahkan jamaah untuk membuka bahu sebelah kanan. Ya. Kemudian setelah selesai semua, kita akan mendekat ke arah Ka'bah mengerjakan rukun yang kedua. Apa itu rukun kedua? Tawaf. Berapa kali? 7 kali. Dimulai dari Hajar Aswad. Dimulai dari Hajar Aswad, kemudian mengelilingi Ka'bah sampai di Hajar Aswad lagi dihitung 1 kali. Mulai tawaf dengan membaca Bismillah Allahu Akbar. Coba ulangi. Bismillah Allahu Akbar. Ayo mendekat kita ke Hajar Aswad. Baik, Bapak Ibu silakan berbaris di sini. Ibu-ibu di depan, Bapak di belakang coba. Atau ibu-ibu di belakang lah dulu. Ibu-ibu di belakang. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Baris 3. Baris 3. Coba baris 3. Jangan tabrakan. Ibu-ibu di belakang saja dulu. Baris 3 coba. Siap, gerak. Baris 3. Oke, untuk barisan ini nanti tergantung, kok hilang suaranya. Tergantung kondisi di sana ya. Apakah kita bisa agak lebar ataukah panjang, nanti tergantung di sana. Jadi perhatikan ya, kita akan mulai tawaf dari Hajar Aswad. Jadi kita akan berjalan, ini saya contohkan berjalan. Tatkala nanti sudah sejajar dengan Hajar Aswad seperti ini, lambaikan tangan, Bismillah Allahu Akbar. Karena saya di depan para jamaah, tentunya yang pertama kali sejajar dengan Hajar Aswad adalah saya. Sedangkan Bapak Ibu belum. Makanya setiap kita itu melambaikan tangan kalau sudah sejajar. Dianya sejajar. Jangan nengok Ustadz sejajar, lambaikan tangan, Bapak Ibu ikut juga gitu. Padahal belum sejajar. Ya. Contoh, saya contohkan, saya ulang kembali. Sudah sejajar, Bismillah Allahu Akbar. Baru mulai apa? Tawaf. Coba sekarang saya ingin lihat para jamaah. Kalau sudah sejajar, lambaikan tangan ke arah Hajar Aswad. Bismillah Allahu Akbar. Coba ayo. Perhatikan. Yang sudah sejajar, lambaikan tangan. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Ya terus ayo jalan. Yang sudah sejajar, Bismillah Allahu Akbar. Ayo terus jalan. Yang sudah sejajar, Bismillah Allahu Akbar. Sudah semua? Kita akan mulai tawaf ini ya para jamaah. Tidak ada bacaan khusus dalam tawaf. Di sini tempat mustajab. Apa yang Bapak Ibu minta, silahkan minta. Kalau bisa dari sekarang mulai ditulis. Jangan sampai di sana, kan ini 1 jam kurang lebih tawaf. Sampai di sana, ya apalagi ya Allah ya, udah semua ya. Tulis apa yang mau kita minta. Minta apa saja, minta terus, diulang-ulang. Kalau minta sesuatu jangan sekali minta, selesai. Tapi usahakan diulang-ulang. Minimal 3 kali. Kalau bisa 100 kali diulang, menunjukkan kita butuh sekali dengan Allah SWT, itu diulang. Karena Allah sangat senang kalau hambanya meminta, cerewet dia minta. Senang sekali Allah. Jadi kalau minta cuma sekali, ya Allah saya minta ini selesai, itu nggak senang Allah. Yang senang itu diulang-ulang. Paham? Jadi coba ditulis, diingat-ingat, supaya nanti di saat kita tawaf, permintaan itu kita minta kepada siapa? Kepada Allah SWT. Ayo, tidak ada bacaan khusus, silakan berdoa, silakan berzikir, silakan baca Quran. Kita mengitari Ka'bah sebanyak 7 putaran. Berarti ini putaran yang pertama ya para jamaah.
Bisa doa Rabbana hablana min azwajina, bisa Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr, dan doa-doa yang lain. Dan silahkan pakai bahasa Indonesia juga tidak mengapa ya para jamaah. Silahkan meminta kebaikan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk negeri kita, untuk seluruh kaum muslimin. Sampailah kita di rukun Yamani. Ini rukun Yamani ya para jamaah. Rukun itu artinya sudut. Rukun artinya apa? Sudut. Jadi ini sudut disebut dengan sudut Yamani. Sudut yang mengarah ke negeri Yaman. Kemudian ada sudut yang ada Hajar Aswad. Jadi sudut sebelum Hajar Aswad disebut dengan rukun Yamani. Jadi dari rukun Yamani para jamaah sampai ke Hajar Aswad, disinilah ada doa khusus. Doanya doa sapu jagat, semua kita insya Allah hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayo kita baca, perbanyak baca doa itu di saat berada di rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesailah sampai Hajar Aswad putaran yang pertama. Tatkala kita sudah sejajar, lakukan seperti tadi. Lambaikan tangan, bismillah, Allahu Akbar, kita mulai lagi. Ini mau kita selesaikan 7 atau cukup? Cukup. Entah, cukup. Kita anggaplah ini ke-7 ya. Berarti kalau sudah 7 kita tidak lambaikan tangan. Kenapa tidak lambaikan tangan? Karena kita tidak tawaf lagi, karena sudah sempurna. Apa yang kita lakukan? Ini sunnah. Sebelum rukun keberapa? Ketiga. Apa rukun ketiga? Sa'i. Antara Safa dan Marwah. Sebelum ke sana kita sholat di belakang makam Ibrahim. Jadi sudah ke-7 selesai. Nanti saya arahkan agak ke pinggir ke sana. Melipir kita. Kemudian membaca wattakhidhu. Ulangi, wattakhidhu maqami Ibrahim musalla. Baik. Kita akhirnya ini makam Ibrahim ya. Ini makam Ibrahim. Kita mengerjakan salat di belakang makam Ibrahim. Jadikan makam Ibrahim antara kita dengan Ka'bah. Dan ini nanti kondisinya tidak bisa semau kita. Kita kan ibadah itu mau khusyuk ya. Jangan kita paksakan di sini. Sedangkan orang melewati kita, melangkahi kita, menendang kita. Kita nanti insya Allah akan arahkan semua jamaah ke tempat yang nyaman. Dalam syariat tidak mesti sejajar gini. Tidak mesti. Karena kalau harus sejajar, ini terjadi kesulitan sangat luar biasa. Bagaimana mungkin ribuan, jutaan orang semuanya mau sholat sejajar. Makanya kita akan cari tempat yang nyaman, agak ke arah kanan atau ke arah kiri, agak ke belakang sedikit. Kita akan arahkan jamaah, silahkan ibu-ibu di sebelah sana, laki-laki di sebelah sini. Kita mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat sebelum sa'i. Ya, ini sholat sunnah rakaat setelah tawaf sebelum sa'i. Rakaat yang pertama kita baca Fatihah dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua kita baca Fatihah dengan Al-Ikhlas. 2 rakaat saja. Apa niatnya? Niat sholat sunnah tawaf. Niat sholat sunnah apa? Tawaf. Setelah selesai, maka di sini kita akan berikan kesempatan untuk berdoa. Untuk berdoa, kita berada di depan apa? Ka'bah. Silakan berdoa, perbanyak doa, perbanyak doa. Tapi biasanya banyak juga jamaah, udah banyak doanya, dia minta foto. Dokumentasi. Ya, biasanya. Tapi ya berdoa banyak, karena ini kesempatan luar biasa. Setelah selesai sholat, kita menuju tempat sa'i. Sudah paham ini sholat 2 rakaat setelah tawaf? Paham ya? Kemudian kita menuju apa? Sa'i untuk mengerjakan rukun ke-3. Ayo kita ke sa'i, dan biasanya di perjalanan nanti kita akan minum air Zam-Zam. Taib, sebagai tambahan, setelah tadi tawaf selesai menuju makam Ibrahim, semua kita mengembalikan kain ihram ke posisi semula. Jadi ini
disingkap bahu sebelah kanan hanya di saat kita apa? Tawaf saja. Tatkala kita hendak sholat, kita sudah kembalikan. Jadi sholat jangan sampai bahunya terbuka. Ya, ini untuk laki-laki. Sholat jangan sampai bahunya terbuka, dikembalikan seperti semula. Ayo kita melaksanakan rukun yang ketiga. Jam berapa? Cepat. Makanannya belum datang. Oh ya, oke kita tunda. Live ini. Baik para jamaah, sebelum kita sa'i, setelah sholat sunnah 2 rakaat, setelah tawaf tadi, biasanya kita akan arahkan jamaah untuk minum air Zam-Zam. Ingat, air Zam-Zam ini adalah air barokah. Air apa? Barokah. Air yang sangat istimewa. Tidak ada di dunia air seperti air Zam-Zam. Karenanya Nabi SAW bersabda, Zam-Zam lima syuribalahu. Zam-Zam itu tergantung niat yang meminumnya untuk apa. Masya Allah ya. Kita waktu minum Zam-Zam, niatnya untuk apa pasti Allah kabulkan. Doanya apa pasti Allah kabulkan tatkala minum air Zam-Zam. Contoh misalnya, niatnya untuk menghilangkan penyakit, hilang penyakit itu insya Allah. Niatnya untuk cerdas, cerdas insya Allah. Niatnya untuk kaya, kaya insya Allah. Zam-Zam lima syuribalah, kata Rasulullah. Ini tergantung keyakinan kita dengan sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang ulama, dia minum Zam-Zam ingin seperti ulama fulan dalam bidang hadis. Allah kabulkan. Saya ingin seperti hafiz fulan, dikabulkan oleh Allah SWT. Makanya minum Zam-Zam ini memang betul-betul dengan niat yang baik. Apa maunya? Ya. Karenanya tatkala minum Zam-Zam itu jangan tanggung-nanggung, apalagi kita sudah berada di tempatnya. Nabi bersabda, perbedaan antara orang beriman dengan orang munafik di antaranya dalam minum Zam-Zam. Orang munafik itu takut minum Zam-Zam banyak, takut kembung, takut nggak enak perut. Orang beriman tidak ada keraguan. Ini air berkah, banyak-banyak minum pasti datang kebaikan. Karenanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita kalau minum Zam-Zam sampai lambung itu penuh. Kita kan minum pakai gelas nanti di sana. Kalau bisa misalnya 3 gelas diminum. Jangan dah sedikit aja, yang penting tenggorokannya apa? Basah. Jangan. 3 gelas bisa 3 gelas. 5 gelas bisa 5 gelas. 10 gelas bisa 10 gelas. 20 gelas bisa 20 gelas. Jadi sampai kata orang Jawa, apa bahasa Jawanya? Jawa. Sendawa atau gelegek, gelegek ya. Sampai betul-betul puas minum Zam-Zamnya. Jadi betul-betul diminum. Ya, ini cara minum apa? Zam-Zam yang insya Allah kita akan kerjakan nanti setelah sholat di belakang makam Ibrahim sebelum sa'i. Dan nanti hari-hari juga seperti itu. Usahakan ya para jamaah, selama kita di Mekah atau di Madinah, tidak minum kecuali Zam-Zam. Jangan minum kecuali apa? Air Zam-Zam. Ini kesempatan. Kalau kita misalnya di sini mau minum air Zam-Zam hari-hari, 1 galonnya itu berapa harganya? 400. 1 hari, 2 hari selesai. Ya, putus, habis. Beli lagi. Di sana, Masya Allah. Jadi kalau hitung-hitungan Bapak Ibu setorkan sekian juta, kemudian habiskan air Zam-Zam, itu sudah untungnya luar biasa kan? Ya kan? Pergi ke sana setiap hari minum Zam-Zam, minum Zam-Zam, minum Zam-Zam. Dan nanti coba bawa mungkin botol kecil ke masjid, diisi, ya kan? Diisi. Kalaupun susah sekali misalnya, ya mungkin di sana beli murah. Berapa real? Air Zam-Zam beli, letak di mana? Di kamar, ya. Tentunya kalau ada uang. Tapi tidak terlalu mahal lah, tidak terlalu mahal kalau kita beli per galon itu.
Di sana kita beli kemudian kita minum. Atau mungkin bawa botol-botol kecil ke masjid, diisi, pulang, diminum, nanti pergi lagi ke masjid, diisi. Intinya selama di sana perbanyak minum apa? Zam-zam. Jangan minum kecuali apa? Zam-zam. Paham Bapak Ibu ya? Jadi kita minum sampai puas, kemudian basahi kepala dan tengkuk kita. Ya, setelah minum, baru kita akan mengerjakan rukun yang ketiga, yakni sa'i antara Safa dan Marwah. Baik, ayo setelah kita mendekat ke Bukit Safa, kita membaca firman Allah. Nanti kita juga akan pandu. Coba sama-sama ikuti saya. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawwafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Abda'u bima bada Allahu bihi. Ayo mendekat. Ayo masuk. Yang laki-laki kita coba naik ya, yang bisa. Ibu-ibu di bawah. Ke dalam Pak. Masuk ke dalam. Bapak kalau nggak naik nggak apa-apa, di bawah aja. Ibu masuk ke dalam sini Bu, tempat sa'i. Silakan masuk di bawah. Suaranya kurang. Ayo ibu-ibu. Kita panas-panasan dulu ya. Makanya kita teorinya nggak lama-lama, nanti kita balik lagi. Tapi nanti saya harap ada pertanyaan untuk menyempurnakan pemahaman ya. Jadi kalau disuruh nanya, jangan pas-pas saja. Ya, baik. Di sini kita berada di Bukit Safa. Ya, berada di Bukit Safa, dan sebelum kita memulai sa'i atau rukun yang ketiga, kita disunnahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah dulu. Menghadap ke arah Ka'bah. Menghadap. Kemudian disunnahkan untuk membaca zikir sebanyak 3 kali, diselingi dengan doa permintaan sebanyak 2 kali. Ayo sama-sama ikuti saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku. Walahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah. Wa nasara abdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Baik, angkat tangan, kita berdoa ya. Jadi setelah zikir yang kita baca itu, kita angkat tangan dengan menghadap ke arah Ka'bah. Ya, dengan menghadap ke arah Ka'bah, kemudian kita di situ meminta apa yang kita minta. Apakah mesti bahasa Arab? Kita katakan tidak. Tawaf tadi, sa'i ini tidak mesti pakai bahasa Arab permintaannya. Silahkan pakai bahasa Indonesia. Minta. Kalaupun nggak pakai bahasa Indonesia, kalau pakai bahasa Jawa, bahasa Karo, bahasa Batak, bahasa Sunda, bahasa Minang, bahasa Aceh, boleh nggak? Boleh. Silahkan, karena kita sekarang tidak dalam sholat. Ya, silahkan minta. Setelah kita anggap doa kita sudah kita mintakan semuanya kepada Allah, maka kita baca zikir itu untuk kedua kalinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku. Walahul hamdu.
yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Angkat tangan lagi berdoa. Berarti zikirnya udah 2 kali, doanya juga untuk yang kedua kalinya ini. Angkat tangan, minta lagi kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat. Ya, minta ya Allah sehatkan saya, ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah masukkan saya ke dalam surga, selamatkan saya dari api neraka. Ya Allah berkahi diri saya, waktu saya, keluarga saya, anak saya, harta saya. Ya Allah berikan kebaikan kepada saya. Minta terus kepada Allah SWT. Minta terus kebaikan dunia, kebaikan akhirat, dan jangan lupa selipkan juga doa untuk kebaikan negeri yang tercinta kita ini. Minta kepada Allah, semoga negeri kita diberikan kemakmuran, semoga negeri kita diberikan kelapangan, semoga negeri kita diberikan kejayaan oleh Allah SWT. Minta terus kebaikan untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Setelah doa kita anggap selesai, maka kita baca zikir itu untuk ketiga kalinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulku, walahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Sudah, kita tidak berdoa lagi. Berarti zikirnya berapa kali? 3 kali. Doanya 2 kali. Kita turun dari Bukit Safa menuju ke Marwah. Di sini kita mulai sa'i ya para jamaah. Sama seperti tawaf, tidak ada bacaan khusus di sini. Silahkan berzikir, silahkan berdoa, silahkan membaca Quran, hadirkan hati kita, memohon pertolongan kepada Allah, sebagaimana Ibunda Hajar berharap dalam sa'inya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus berjalan bersama menuju Bukit Marwah, menuju Bukit Marwah. Ibu. Baik. Sampailah kita di dekat lampu hijau. Oh ya, laki-laki di sini disunahkan untuk berlari. Perempuan jalan saja. Ini laki-laki disunahkan berlari bagi yang bisa. Kalau nggak sanggup lari, jalan saja tidak mengapa. Karena ini sunnah. Ya, ini sunnah. Sama seperti zikir tadi. Zikir tadi misalnya nggak bisa zikir, ya sudah. Dari Safa jalan ke Marwah itu juga sudah sah insyaallah taala. Ini kita lengkapi dengan beberapa amal sunnah. Baik, tatkala sampai di lampu hijau, laki-laki disunahkan untuk berlari. Larinya kencang ya. Larinya apa? Kencang. Rabbighfir warham innaka antal azzul akram. Bagi yang bisa kencang. Kalau nggak kencang jangan dipaksa. Ibu-ibu jalan saja. Nanti laki-laki, bapak-bapak, kalau kita sudah sampai di lampu hijau kedua, kita berhenti. Ya jangan lari lagi. Kita di sini agak santai menunggu ibu-ibu yang jalan. Jangan kita tinggal aja Ustaz yuk. Jangan. Nanti hilang. Ya. Jangan hilang. Di sini kita tunggu ya. Ya, jangan sentimen pula. Ustaz, ayo kita tinggal aja mereka biar nyari sendiri. Jangan. Ya, kita tunggu di sini ya sembari meluruskan apa? Kaki. Karena di tawaf insya Allah 1 jam. Nggak terlalu terasa, tapi di sini nanti baru mulai terasa. Kaki itu mulai agak panas. Khususnya bagi seperti orang-orang seperti saya yang alhamdulillah Allah anugerahkan badan kurus ya. Ya Pak ya. Masya Allah. Jadi agak mulai panas itu kaki, ya, agak mulai panas. Setelah sampai di lampu hijau kedua kita jalan. Ayo kita menuju Marwah. Kita menuju Marwah. Jalannya kencang nih Bang. Penting kalau Bang Asep tinggi atuh. Oh gitu.
Baik, di sini kita naik ke atas Bukit Sofa lagi. Kita kembali melakukan seperti yang kita lakukan di bukit ini di Marwah ya, Afwan. Tatkala kita sampai di Marwah ini, kita melakukan apa yang kita lakukan di Bukit Sofa, menghadap ke arah kiblat atau Ka'bah. Ya, kemudian kita berzikir berapa kali tadi? 3 kali, diselingi doa dua kali. Ayo sama-sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku. Walahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah. Wa nasara abdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Taib, kita angkat tangan berdoa. Sekali lagi saya ingatkan bahwa doa itu tidak boleh sekali saja ya. Diulang-ulang, betul-betul kalau kita itu menunjukkan kebutuhan kita terhadap apa yang kita minta kepada Allah. Ya Allah berilah saya ini, ya Allah berilah saya ini. Ya sampai apalah, ya sampai seperti seorang anak merengek meminta sesuatu kepada ayah dan ibunya, sampai dikasih baru dia berhenti. Ngerengek, betul-betul ngerengek. Minta ya Allah kasih aku butuh kali ya Allah ampunanmu. Ya, usahakan demikian dalam berdoa dan Allah SWT pasti akan kabulkan doa kita kalau kita melakukannya seperti itu. Setelah doa kita anggap selesai, kita membaca zikir itu untuk kedua kalinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku. Walahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah. Wa nasara abdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Doa lagi, angkat tangan, tetap menghadap kiblat ya, tetap menghadap kiblat. Kita berdoa lagi, diulang-ulang doa lagi, memohon kepada Allah ampunan, kemudahan, rezeki, keberkahan, terus minta kepada Allah SWT. Tatkala doa kita anggap sudah selesai, maka kita membaca zikir itu untuk ketiga kalinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku. Walahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah. Wa nasara abdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Baik, selesai ya. Dengan selesainya kita membaca doa ini di atas Bukit Marwah, kalau ini yang ke-7 kali, kan kita mulai tadi dari Sofa ke Marwah berapa kali hitungannya? 1. Balik ke Sofa 2. Berarti kita mulai dari Sofa berakhir di mana? Di Marwah. Tatkala nanti terakhir yang ke-7, kita tidak perlu lagi melakukan hal yang sama. Yang ke-7 sampai di Bukit Marwah selesai sudah. Kita lakukan rukun yang keberapa? 4. Apa itu? Tahallul. Dan di sini saya ingatkan, ayo kita bergeser, ya. Adik-adik mau menaiki. Ya kita bergeser. Bergeser. Baik. Ayo kita di sini para jemaah. Ayo di sini. Kita akan tahallul ya. Tahallul itu tadi sudah saya sebutkan imma halak atau taksir. Mencukur gundul rambut berarti pakai pisau ya. Ditarik sampai licin, botak licin, atau memendekkan. Mendekkan biasa juga pakai mesin, misalnya 3 sisir, 2 sisir, 1 sisir. Misalnya. Ini 2 pilihan untuk laki-laki. Yang penting siapkan saja kurang lebih 10 real nanti. Jadi kita akan bawa para jamaah ke tempat tukang cukur. Ya tinggal bayar, dicukur. Imma cukur licin 10 real
mendekkan juga 10 real. Ya. Adapun ibu-ibu, saran kita, tak usah susah-susah mencukur atau memotong rambut di marwah. Cukur atau potong rambut di kamar masing-masing saja. Itu lebih selamat. Lebih selamat maksudnya rambut tadi tidak mengotori apa? Masjid. Walaupun kadang kita betul-betul jaga, kadang-kadang ada angin. Tiba-tiba rambut tadi terbang dan mengotori apa? Masjidil Haram. Atau kadang-kadang tatkala kita buka jilbab dan usahakan untuk mencukur, tiba-tiba ada laki-laki yang lewat melihat apa? Rambut kita. Karenanya untuk ibu-ibu saya sarankan potong rambut hanya di kamar masing-masing. Lalu bagaimana kalau seandainya temannya belum tahallul memotong yang lain? Jawabannya tidak mengapa. Yang belum tahallul atau yang sudah tahallul itu tidak mengapa memotong rambut temannya. Paham ya? Ini lebih aslam, lebih selamat ya. Jadi setelah kita melaksanakan rukun yang keempat tahallul, maka selesailah ibadah apa? Umroh kita. Selesailah ibadah umroh kita. Dan kalau ada yang ingin ulang ibadah umroh berikutnya, nanti teknisnya akan kita beritahu. Imma di saat city tour, atau kita kan nanti ada jalan-jalan ke Taif. Ya, dari Taif nanti bisa ambil mikot lagi. Ya, demikian para jamaah. Mungkin kalau ada yang akan ditanyakan, bagus kita tanyakan di mana? Di ruangan ya. Sambil makan, snack, sambil minum di ruangan AC, kita akan buka kesempatan untuk tanya jawab.